kakaknya rambutnya pirang. Iya, Kakak pirang. Eh, siap. ada Bapak Ken. Bapak Ken naik aja, Bapak Ken naik, Bapak Ken. Iya kan kakak pirang kan? Iya, boleh boleh tuh Ustaz. Bisa aja itu. Mungkin karena kebiasaan pirang-pirang panggil piring-piring jadi jangan piring. Aku aja kalau kalau kita Iya, ngomong saya harus rungkat. Kalau tidak saya kena benet. Untung cuma kena Peringatan tuh. pembatasan. Mm-mm. Oh, Masya Allah. Gara-gara nunjukin apa itu? Aku penasaran memang. Kalau kutunjukkan di sini, Bang Dio yang kena akunnya. Barang apa itu Bunda Mara? Saya tertarik juga itu. Ada Ada tongkat tuh tali. yang Oh, ditutupi. saya kira tongkat tali. Penasaran aku. Apa itu tuh yang ditutupi itu? Saya kan pengen tahu aja bentuknya kayak apa, modelnya kayak gimana, ya kan? Iya. Penasaran aja. Mm-mm. Ah, bagian apa yang ditutupi tuh? Mobil? Nggak tahu. Biasanya kalau ada yang dibungkus, kalau di manusia kan berarti itu sesuatu yang sangat penting gitu, tidak boleh ya kan? Oh, tahu Bunda Nora itu daun bungkus dari Papua itu. aku aja Hmm. kan orang Tahu. aku kadang-kadang kalau makan di Coto Makassar yang di Senen ya, Dengawing itu. Mungkin teman-teman yang tahu. Itu aku paling paling suka itu ini menu Aku balik. Assalamualaikum. menu menu janda. Weh, paling enak itu menu janda. Masa ada itu, Ustaz? Ada menu janda itu jantung dada. Oh, seperti diadu. Saya hampir daftar tadi. Kadang iya, kadang ada juga menu yang lebih ini. Nama menunya haus janda. Apa itu haus janda? Hati usus, jantung daging. Ngeri-ngeri nama menunya nih. Ada juga janda hot, janda hot. Apa itu janda hot? Jantung daging, hati otak. Ada juga janda baru. Apa itu janda baru? Lemak paru, jantung daging. Ada juga mau coto dansa. Itu jantung hati. Jadi Ustadz sudah sering makan semua itu dari janda sampai jantung hati apa semua itu sudah. Iya, yang paling enak itu coto 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 pejabat, pipi jantung babat. Luar biasa ini, bagus juga tuh menunya itu. Atau cotonya telanjang nggak pakai handuk. Wih, jadi makannya vulgar gitu Ustadz. Iya ini nih aku kasih lihat ya. Ini menunya nih. Kalau kalian makan itu memang Itu begitu. jadi saya jadi teringat loh. Saya jadi teringat ketika saya baca buku yang isinya tentang tai, lonte tai, lonte lonte tai, lonte tai itu aja terus. Jadi teringat saya buku itu. Itu buku tidak ada lawannya itu buku tuh. Satu-satunya buku favorit saya itu kalau nggak bahas tentang pertaian, perlontean. Kalau nggak perlontean, pertaian. Tai lonte, tai lonte, lonte tai. Itu menu apa Bunda Nora? Ini Menu itu saya membahas tentang buku. Ini kan makanan yang ditunjukkan. Oh, Nah, itu. makanannya itu kan kalau disingkat-singkat saya jadi teringat ketika saya membaca ada buku kalau nggak membahas tai, lonte tai, lonte tai, lonte lante tai, itu tuh aja. Nggak, ini nggak ke Bennett kita ya. Bennett kan akun dia. Berarti punya tujuan lain tuh Ustadz. Antisipasi Ustadz. Iya, ini gara-gara si kacung janda. Kacung janda tadi ngomong begini. Kemarin ya, Bunda sekali-sekali buat kena Bennett akunnya Ustadio. Aku bilang kenapa? Kurang ajar kok itu. Dia bilang tidak apa-apa Ji sekali-sekali toh. Katanya ya udah saya buat. Oh, mungkin mau dites ini Ustadz. Atau saya bantu tes juga. ini Nah, kok itu nanti kena kau jadi tersangka. Enggak, jadi kan tes. Tes kekuatan akun. Iya. Coba kau dulu tes maju. kalian tahu nggak? Aku mau ke Makassar. Sudah ada yang DM.
Kalian tahu nggak aku mau ke Makassar sudah ada yang DM Pak Amir kok itu Ustaz. Ya, aku kan memang kan ya kan sebagai ketua kan pasti hadir kan. Tapi yang DM nanya, Ustadz nanti di Makassar siapa yang jemput? Wih. Maksudnya Ustaz, dijemput biasa kan? Iya biasa lah, Oh, jemput orang-orang biasa. nanya gitu kan. Aku bilang sudah ada tim yang jemput. Oh, saya kira nggak ada yang jemput Ustadz. Ustaz, jadi curiga saya. Itu yang ngasih menu yang nanya DM itu, Ustaz. Aduh, Siapa si Cinta? Si Cinta ya bang? iya. Apalagi kalau ada juga netizen yang kalau nanya, Assalamualaikum cinta. Aduh, Dijawab Ustaz tuh gimana jawabannya? Waalaikumsalam juga cinta gitu. Enggak apa-apa sih kan? Kan cinta jadi namanya. enggak aku jawab aja Waalaikumsalam kak gitu kan. Cinta. Ya memang resiko jadi cowok ganteng tuh gitu. Jadi banyak orang yang mencintai kita. Jadi Ini bahasanya kalau gimana Ustaz? ini ngomong mencintai ini jadi teringat lagi aku buku itu mencintai lonte itu aja terus. Tadi belum membahas tentang perlontean aku. Tiba-tiba pas baca ada tai, tiba baca lagi lonte, ada tai lonte itu aja terus. Itu Nurdin kejang-kejang. Iya, itu saya bilang kalau sudah membahas tentang perlontean pasti banyak yang kejang. Ini pertanyaannya kenapa mereka kejang-kejang kalau saya membahas tentang lonte? Ternyata saya baca di Matius 21:31 lonte duluan masuk surga. Aduh, parah ini. Nih, bentar aku baca dulu ya. Ustadz confident Itu ya. bisa nggak Pede, dikurangin Ustadz, ya. ininya? Bukan. Jadi kalau aku bilang, aku selalu mengatakan aku itu adalah cowok atau pria yang paling ganteng di Jabodetabek. Kenapa? Itu tahadus bin nikmat teman-teman. Jadi menurut aku pribadi, nikmat yang Allah berikan kepada aku itu nikmat yang sangat luar biasa. Jadi aku ceritakan tahadus bin nikmat, menceritakan nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits." Adapun tentang nikmat Tuhanmu, ini nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu, maka ceritakanlah. Jadi aku menceritakan nikmat itu. Aku tidak peduli orang mau bilang aku begini, tidak peduli aku. Jadi alhamdulillah mensyukur Oh. apa adanya. Itu saya setuju. Saya setuju yang dibilang Bang Dio. Ya kan saya setuju itu, saya setuju. Nah, itu yang menyetujui omongan dia itu hanyalah pertama istrinya. Istrinya pasti yang menyetujui. Kalau saya kan, ya kalau saya bilang saya setuju, ya enggak lah. 180 derajat berbanding terbalik. Maaf ya Ustadio ya, 180 derajat berbanding terbalik. Kenapa? Laki saya lebih ganteng, tetapi kegantengan laki saya bisa dikalahkan dengan kegantengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan kegantengan dari Nabi Muhammad SAW. Selesai itu perkaranya. Ini kalau begini Ustaz, saya mau tanya dulu Ustaz. Diam dulu kau Ini. wacot, sebentar dulu kau. Diam. Kau baru mualaf kemarin kau belajar dulu. Jangan kau bernarasi panjang di sini kalau kau baru mualaf. Ya. Sudah full nih, sudah full kasihan. Dengarkan saya baik-baik, dengarkan ya. Kan Nora, Dengarkan. kalau Orang sebentar Kak. ah. Memang kalau dibandingkan aku dengan suaminya Kak Nora, ya aku akui memang suaminya Kak Nora Ya iyalah. Pertama laki-laki yang paling terganteng bagi saya itu Nabi Muhammad. belum selesai ngomong sebentar. Sebentar dengar dulu. Nabi Muhammad SAW dengar. Nabi Muhammad SAW itu laki-laki paling terganteng dalam hidup saya. Kedua siapa? Ustaz, Kedua itu terungkap nih paling adalah ayah bagus. saya. Kedua ayah saya. Ketiga siapa? Ketiga anak-anak saya. Anak-anak saya laki-laki. Keempat siapa? Keempat baru suami saya. Nah, kalian semua Lee Min Ho, mau Lee Min Het. Intinya yang paling terganteng 4 laki-laki di dalam hidup saya ini. Harkat martabat kita dipertaruhkan nih Ustaz. Enggak gini. Nggak ada. Kau belajar dulu. Kau baru mualaf kemarin. Kau baik cita kau. Gini Kak Nora. Memang aku akui kalau aku dibanding dengan Iya. suaminya Kak Nora, aku akui memang lebih ganteng dikit suaminya Kak Nora daripada aku. Aku akui, tapi aku Ganteng banyak buat Ustaz Dio. tapi aku ganteng banyak. Enggak lah. Itu menurut dia, Kak. Itu menurut dia.
Itu menurut dia. Kacung, kacung. Kalau kau tidak terima ya sudah kacung. Itu menurut dia. Ini saya memandang dari kacamata saya dengan biji mata saya. Diam dulu, Wacot. Kau baru mualaf kemarin, kau baca gaya. Saya memandang dari Allah biji Akbar. mata saya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, kedua ayah saya, ketiga anak-anak saya, keempat baru laki saya. Itu yang paling itu yang ganteng dalam hidup saya. Gak ada lagi fix. Gitu loh. Ya. Ustaz, saya mau tanya dulu, Ustaz. Boleh? Ya, boleh. Ya, yang baru mualaf silakan bertanya. Jadi gini, Ustaz. Ini minta maaf sebelumnya. Saya bertanya ini. Saya cuma bertanya. Saya nggak pernah bilang, sumpah Ustaz. Saya sumpah demi Tuhan saya nggak pernah bilang. Banyak orang yang bilang sama saya itu, kau seperti Anjasmara. Ini bukan saya Ustaz, betul sumpah. Jadi kalau yang begitu-begitu tuh, itu tunggu dulu, Bu. Kau ngomong Ini kayak benar. gitu, kentut saya masuk kembali lagi. Jangan sampai kutuduhkan kau. Kau jangan buat fitnah di sini ya. Bukan Jangan benar ngomong Nora. buat fitnah. Saya cuman kan apa yang dikatakan orang saya tanyakan itu. Saya cuma bertanya, itu bagaimana itu Ustaz? Kalau saya bilang harusnya bagaimana? Saya mengakui saya bersyukur atau bagaimana Bang Dio, Ustaz? aku baru tahu Bang Dio. Aku baru tahu ketika dia bilang dia mirip Anjasmara. Kemarin aku melihat banyak perempuan-perempuan memanggil dia Om Burhan, Om Burhan. Apalah si Nora ini gak lucu pun. Kok gitu? Om Burhan. Iya kak, open kak. Iya gak lucu, ketawa sendiri. Apalah kau Excel. Yang lucu lagi ketawa. Kau gak lucu, kamu ketawa sendiri. Gak jelas kau nih. Tadi aku ketawa. Iya, sama kalau Oten. ketawa Ketika ada itu Oten mengatakan, minimal ada 2 orang yang ketawa ya, baru sabar lucu. dulu, sabar dulu. Kau sendiri yang ketawa. XL, open cam kau dulu XL. Gini Excel. Tadi aku bertanya nih sama Kristen. Saya nggak tahu Kristen apa kau bisa menjawab atau tidak. Firman Apa itu itu? ada Yesus itu adalah sang firman, benar nggak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kok nggak bisa jadi firman menjadi manusia Yohanes 1:14? Iya kan aku bilang bisa jadi. Bisa jadi. Kenapa nggak bisa jadi oke. roh pun dia bisa. Malu-malu Bisa dia. jadi. Oke. Jadi Mau jadi firman, mau itu jadi roh adalah- dia kan iya. bisa jadi karena Iya. dia Allah, Iya, bebas dia. Iya. Firman, iya. Firman itu adalah lanjut. Tuhan ya. Firman Ya. itu adalah Tuhan ya. Ya, Iya. terus Kalau firman menjadi anjing, apa anjing itu Tuhan? apa mungkin Tuhan jadi manusia terhina? Justru Allah kau tuh heran. Ngaku-ngaku Allah, Iya, bisa jadi gitu. ngaku-ngaku Allah, sembahlah akulah Allah katanya. Percaya? Dari mana? Kejadian 1. Apa Kejadian mujizatnya 1. Allahmu? Udah, Mujizatmu jawab apa? aja. Jawab Mujizat aja. Allahmu Kejadian apa? 1. Loh, kejadian 1. Loh. Kejadian 1. Jawab Mujizat dulu Allahmu dong. itu apa sehingga kalian Udah, jadikan dia jangan Tuhan? mujizat. Tuhan Hanya saya tidak mungkin gara-gara buat Muhammad mujizat. gitu. Hanya Tuhan kata saya tidak Muhammad, ada buat sembahlah aku mujizat. kata Muhammad gitu. Percaya kalian? Kau nih. Kan udah aku bilang kan, dia ketawa sendiri kan? Bodol, Saya tidak bodol. perlu memancing dia ketawa, dia ketawa sendiri. Saya bertanya, ketika firman itu menjadi Makanya gue anjing, bilang, apakah Nora. anjing itu Tuhan? Jangan Coba jawab dulu, gara-gara bisa si nggak jawab? Muhammad kalian sesat. Nah, saya kan sudah bilang, kau akan ketawa sendiri. Dia ketawa sendiri tadi, padahal nggak ada yang lucu. Yang lucu itu ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Itu aja dijawab. Karena kejadian 1 nomor 20 sampai 25, 26, Tuhan berfirman, Tuhan menciptakan binatang yang ada di laut dan yang ada di darat. Jadi Tuhan menciptakan binatang dengan cara berfirman. Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman jadilah anjing, apakah anjing itu Tuhan? Itu maksud saya bertanya. Kau, Nada, kau tuh buat mukjizat. Saya kasih tahu ya, Allah saya tidak pernah buat mukjizat. Ngapain Allah saya buat mukjizat? Mukjizat itu hanya dibuat oleh Nabi dan Rasul. Atas izin Allah, itu baru benar. Natang kau bangga kali Tuhan kau buat mukjizat. Apa mukjizat? Mukjizat itu dibuat oleh manusia. Koplek. Allah itu
berbuat sesuatu kekuasaannya, menunjukkan kekuasaannya. Tuh, Tuhan kau dilahirkan dari seorang perawan, itu kekuasaan Allah. Tapi buat mukjizat, ogah lah. Tuhan saya buat mukjizat rendah kali. Yang buat mukjizat itu adalah Nabi, Rasul. Paham ya Rafael ya? Agama apa Rafael? Buka kameranya. Ya Bunda. Ya, Rafael agama apa deh? Kita diskusi bagus-bagus lah. Kalau Kristen ya. Saya mau syahadu aja. Host. Rafael, iya, nggak apa-apa mau asyhadu juga nggak apa-apa, mau tidak asyhadu pun juga tidak masalah. Islam tidak pernah memaksakan di luar dari non-Islam itu untuk masuk Islam, itu tidak pernah. Itu terserah kalian mau masuk Islam, alhamdulillah, tidak masuk ya sudah gitu loh. Rafael silakan buka kamera, kita diskusi. Soalnya ini saya lihat dari tadi ini Gimana? Rafael buka kamera. Ya. Buka kameranya bang. Nah nih saya sudah besarkan. Loh. Jangan kesetanan ya. Buka kameranya Excel. Diam Kita Nora, sini Nora, diskusi. kau diam aja. Kau perempuan kau masalahnya. Muncungmu terlalu ini. Enggak usah. Sama laki-laki aja, laki-laki. Dia. Siap dia. Ya. Dulu XL, on cam dulu, baru hatuha sama Bang Dio. On cam. Oke, tenang. Buka maskernya baru Ya konke. kau ya. Iya, dulu Islam. Islam ini kok parah-parah kali omongannya. Perempuan emang pas kata Muhammad itu, wanita itu tak separuh kata, pas itu. Gini Excel, kalau saya bilang mama kau anjing gimana? Itu Tuhan kau yang bilang loh. Tidak patut mengambil roti yang disediakan untuk anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jangan memberikan barang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Ayo. Saya kalau dikatakan otak separuh nggak masalah daripada dikatakan anjing. Lagian otak separuh bukan kepada perempuan muslim. Hadis itu mengatakan perempuan, nggak dikatakan Islam. Sinora kasar kau. Loh. Yang kasar itu yang mengatakan anjing dan babi di dalam Matius 5 nomor 20. Coba dibaca aja. Nora tantrum, saya tidak tantrum. Saya ingin tuh kalian berkaca diri ketika Tuhan kalian mengatakan kalian adalah anjing dan babi gitu loh. Gitu ya. Saya cuma bertanya, ketika firman menjadi anjing, apakah anjing itu Tuhan? Karena di Kejadian 1 nomor 20 sampai 26, Tuhan menciptakan binatang itu dengan cara berfirman. Nah, Yohanes 1 nomor 1, firman itu adalah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman, jadilah anjing. Nah, apakah anjing itu adalah Tuhan? Gitu. Ya. Naik aja penyembah manusia. Gak apa-apa. Ini anak saya lagi nonton pula. Apa ya mereka nih, apa ya, saya bingung ya, giliran kita membahas tentang tai lonte, marah mereka gitu loh. Apa yang mau dimarahkan? Di dalam Bibelnya aja ada tai lonte kok. Ya, Bang Uda, selalu gabung. Bang Uda Medi. Waduh. Lebih mulia daripada Islam. Mana tuh Kak?
ateis lebih mulia daripada Islam. Coba tanya sama ateis. Ateis, kau boleh nggak kawin sama mama kau? Kau boleh nggak ngewe sama mama kau ateis? Oh boleh, nggak ada larangan karena kan ateis nggak ada agama. Hanya agama yang ada larangan. Agama mengatakan jangan berzina. Emang ateis ada agama? Nggak ada. Ngewe sama mamanya, anaknya pun juga nggak masalah. Iya, lebih mulia ateis kayak binatang kan? Ateis kan kayak binatang. Emang bisa bilang sama babi, itu mama kau. Jangan kau apa, sorong pantatnya. Anak pernah babi bilang, hei kau kan mamaku. Gak boleh tuh sorong pantatmu. Ateis, emang ada larangan jangan berzina? Oh nggak ada.